Halo semuanya, yos, gua Mahat, salam. Kage no Jitsuryokusa ni Naritakute, atau yang dalam bahasa Inggris The Eminence in Shadow, adalah sebuah light novel karya Daisuke Aizawa yang diilustrasikan oleh Tozai. Semenjak direalisasikan telah mendapat adaptasi manga dan anime. Video ini akan berfokus pada cerita versi mangganya. Cerita dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Kageno yang terinspirasi dari serial pahlawan bertopeng yang dia tonton untuk mengikuti jejaknya menjadi orang kuat yang sembunyi di balik bayangan. Obsesinya tidak berhenti sampai Kageno beranjak remaja. Hampir setiap hari, Kageno terus melatih fisiknya demi menjadi kuat. Sampai suatu ketika dia berpikir bahwa kuat secara fisik saja tidak cukup untuk menghadapi bahaya yang lebih besar. Ketika Kageno berusaha mencari kekuatan supranatural, dia mengalami kecelakaan dan bereinkarnasi ke isekai. Kageno yang tidak kehilangan ingatannya setelah bereinkarnasi ke isekai, terus melanjutkan obsesi untuk menjadi orang terkuat di balik bayangan. Di dunia tempatnya sekarang, Kageno memiliki kekuatan supranatural atau magic yang membuatnya mampu mewujudkan cita-citanya. Memiliki darah bangsawan di usianya yang masih 10 tahun saja, Kageno sudah menguasai kekuatan yang luar biasa. Sesuai obsesinya, Kageno menyembunyikan kekuatannya bahkan di depan kakaknya dan beraksi untuk memberantas para penjahat. Tanpa sengaja, Kageno menyelamatkan seorang gadis elf dari penjahat dan kutukan yang menimpa elf tersebut. Elf itu pun bersumpah mengabdi pada Kageno. Kageno memanfaatkan situasi ini untuk membuat Shadow Garden dengan mengarang cerita tentang iblis Diabolo yang tidak disangka itu adalah kisah nyata. Selang beberapa waktu, elf yang diselamatkan Kageno yang dia beri kode nama Alpha merekrut anggota lain dan membuat Shadow Garden menjadi organisasi bayangan yang cukup besar. Misi mereka menyelamatkan kakak Kageno dari penculikan pun berhasil dilaksanakan dengan mudah. Ternyata penculikan kakak Kageno benar-benar berkaitan dengan kultus iblis Diabolo. Shadow Garden yang mencoba menyelidiki hal ini lebih jauh berpisah untuk sementara dengan Kageno. Sementara Kageno tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan menyembunyikan kekuatannya. Sama seperti kehidupan sebelumnya, Kageno mencoba untuk tidak mencolok di sekolahnya. Namun, sebuah kejadian membuatnya harus berpura-pura menjadi kekasih dari putri kerajaan yang kebetulan satu sekolah dengannya. Kehidupan Kageno menjadi mainan putri yang bernama Alexia pun dimulai. Situasi tak terduga di mana Alexia diculik membuat Kageno dijebak dan menjadi tersangka penculikan. Kageno pun mencoba mengumpulkan Shadow Garden. Dia mengarang cerita bahwa semua ini mungkin berkaitan dengan kultus Diabolo yang lagi-lagi entah bagaimana cerita karangannya menjadi kenyataan. Orang yang menjebak Kageno dan menculik Alexia ternyata adalah Zenon, pelatih pedang serta kandidat calon suami dari Alexia. Dia adalah bagian dari kultus iblis Diabolo. Tentunya Kageno dengan mudah mengalahkan Zenon dan berhasil menyelamatkan Alexia sebagai Shadow dengan jurus nuklirnya. Setelah kandidat calon suami Alexia tersingkir, Kageno pun sudah tidak menjadi kekasih pura-puranya lagi. Belum lama dari masalah penculikannya selesai, Alexia yang mencoba menyelidiki Shadow Garden malah terjebak masalah baru dengan Shadow Garden yang palsu. Kageno berhasil menolong Alexia sekali lagi sebagai Shadow. Ternyata Shadow Garden palsu ini pun berhubungan dengan kultus Diabolo. Kageno sendiri tidak menyangka bahwa cerita karangannya tentang kultus Diabolo berkembang pesat. Padahal hal tersebut adalah kenyataan yang masih belum dia sadari. Tanpa diduga, kehidupan asmara sekolah Kageno sepertinya agak sedikit mengalami perkembangan. Setelah menjadi mantan kekasih dari Alexia, sang putri raja, selanjutnya tanpa sengaja Kageno dekat dengan Sherry Barnett, anak angkat wakil kepala sekolah. Shadow Garden palsu lagi-lagi beraksi dan kali ini menyerang ke sekolah Kageno. Tujuan mereka adalah mencari artifak yang digunakan dalam penculikan putri Alexia untuk melakukan semacam eksperimen.
Kageno yang tidak mengetahui tujuan mereka ini hanya berpikir untuk bersenang-senang membasmi penjahat. Artifak sihir terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi. Shadow Garden palsu menggunakan artifak yang memiliki fungsi memblokir dan menyerap sihir. Namun hal ini tidak berlaku untuk Kageno yang memiliki sihir tak terbatas. Dengan mudah, dia membereskan sebagian pasukan tingkat bawah Shadow Garden palsu. Pasukan Shadow Garden yang asli telah berkumpul di sekitar sekolah Kageno dan siap untuk melakukan serangan. Di saat sang ketua OSIS dan siswa lainnya yang sedang disekap terdesak saat mencoba melakukan perlawanan, Kageno sebagai Shadow pun muncul bersama para Shadow Garden yang asli. Ternyata dalang dibalik kekacauan kali ini adalah sang wakil kepala sekolah. Selama ini dia memanfaatkan Sherry dan telah membunuh ibu Sherry, lalu berpura-pura menjadi ayah angkatnya. Namun Kageno alias Shadow mengalahkan sang wakil kepala sekolah sebelum Sherry mengetahui kebenaran yang ada. Setelah insiden penyerangan terhadap sekolah selesai, Sherry pergi ke luar negeri untuk belajar mengenai artifak lebih jauh. Itu tidak membuat kisah asmara Kageno di sekolah berakhir. Sang ketua OSIS, Rose Oriana, yang sebelumnya diselamatkan oleh Kageno saat awal penyerangan, jatuh cinta dengan Kageno. Mendapat pesan dari Alpha, Kageno pergi ke tanah suci Lindworm. Dalam perjalanan, dia bertemu Rose yang satu tujuan dengannya. Mereka pun pergi bersama. Tibanya di sana, Kageno juga bertemu dengan Putri Alexia. Mereka akan mengunjungi acara Goddess Trial. Goddess Trial ini adalah sayembara di mana para petarung akan berdiri di hadapan sebuah ancient atau pusaka yang akan menghadirkan lawan yang pantas untuknya. Shadow Garden awalnya ingin menyelidiki tentang hal tersebut sampai tiba-tiba Kageno didaftarkan oleh Rose untuk mengikuti sayembara tersebut. Kageno yang tidak ingin mencolok mendatangkan Shadow secara tiba-tiba dan muncul musuh legendaris di hadapannya. Aurora, sang penyihir kehancuran yang tetap tidak berdaya di hadapan Shadow. Keadaan menjadi tidak terkendali dan Shadow Garden mengikuti langkah Shadow ikut muncul di hadapan yang lainnya. Ini menjadi kesempatan untuk para Shadow Garden melaksanakan misi mereka, yaitu menyelidiki kebenaran tentang ancient atau pusaka yang digunakan untuk Goddess Trial. Ternyata tempat diadakannya Goddess Trial ini adalah tempat kultus Diabolo melakukan percobaan mutasi gen Diabolo pada makhluk hidup. Kageno yang terjebak di dalam ancient atau pusaka tersebut bertemu dengan Aurora yang sesungguhnya dan membebaskannya dari rantai yang membelenggunya. Untuk dapat keluar dari pusaka itu, Kageno berhasil menemukan pedang pahlawan terdahulu dan menghancurkan pusaka yang menjebaknya tersebut. Menurut penelitian para Shadow Garden, sang penyihir kehancuran Aurora tidak lain dan tidak bukan adalah Iblis Diabolo. Secara teknis ini berarti Kageno telah melepaskan Diabolo. Diabolo dengan wujud Aurora pun mengatakan bahwa pada pertemuan mereka berikutnya, Kageno harus membunuhnya. Setelah insiden Goddess Trial berakhir, salah satu anggota Shadow Garden yaitu Beta bekerja sama dengan Alexia dan Rose untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang telah terjadi sebenarnya dalam acara tersebut. Sementara Shadow Garden yang lain di bawah kepemimpinan Alpha tetap melanjutkan tugas mereka. Sebuah turnamen bela diri bernama God of War Festival menarik perhatian Kageno dan dia pun mengikuti turnamen tersebut, namun dengan merubah penampilannya selemah mungkin. Dia berharap lawan akan meremehkannya. Namun sebelum turnamen ini berjalan, sebuah insiden telah terjadi. Rose sebagai putri kerajaan tetangga yang telah memiliki tunangan diberitakan telah menyerang tunangannya sendiri dan melarikan diri setelahnya. Alexia dan Beta yang menjadi rekan Rose tentunya tidak percaya begitu saja dan akan mengungkap kebenaran di balik insiden tersebut. Turnamen God of War dimulai. Kageno mencoba untuk menang dengan tidak mencolok. Di sana terdapat beberapa petarung yang terlihat cukup tangguh. Tentunya ini akan sedikit menyusahkan Kageno untuk menahan kekuatannya. Cerita selanjutnya tentu akan semakin menarik. Dan untuk saat ini, sekian.